Mangesti wayang kapunan rahayu. Wayang putihan ini saya dapat sudah lama sekali. Ini tatahan corean maupun bedanya oleh pakar wayang Pak Noto dari Klaten. Biasanya yang dilihat itu mengapa Pak Noto kok titinya, titi itu tanda tuh. Ada lubang kecil di sini nih. Pilingan ini. Tapi kalau saya itu kan kalau hanya masalah titi itu kan mudah, siapapun bisa bikin lubang di sini. Tapi kalau saya yang saya titeni itu kan corean bedan dan lakuning tatah dan gaya dari tatahan itu yang menjadikan ciri khas itu. Sekali lagi kalau masalah titi misalnya kan ada yang di sini, kalau Mas Kanto ini di sini, ada lagi yang di peleman sini, ya macam-macam. Banyak. Tapi kalau saya itu ya penting, tapi tidak begitu penting ya. Yang penting itu paham gaya tatanya atau garapannya. Sebenarnya ini coreannya tegas. Bikin jamang aja kan tegas, grudone tegas. Terus pokoknya kalau bentuk coreannya itu tegas kalau sudah paham betul dan penak, lakune penak. Bikin ulur aja kan, kalau ulur aja kan juga penak, membate itu penak gitu. Dan bikin porong ini itu ki ora kokean hanya cuma sederhana begini tapi kan penak. Mbak kurusak sembulian itu kan lakune ya penak. Makanya kalau di sawang wayangnya enak. Apalagi kalau sudah ahli bedah itu bedane wayang ini kelihatan bagus. Tuh Pak Noto. Terus ada lagi, kalau penata saya itu kan kebanyakan Mas Tugimin, yang paling banyak wayang Kiai Bantolo itu tatanya itu ini yang modelnya seperti inilah, seperti ini. Sebenarnya kok kalau wayang yang lain tuh Pak, yang biasanya banyak juga wayang gondang Sragen ya, ada juga wayang gondang Sragen ya, punya beberapa seperti ini dulu bikinannya Pak Mulyanto gondang Sragen di lah. Menurut saya, sepengetahuan saya, wayang-wayang gondangan Sragen itu alirannya itu Mbah Pundung Klaten, Mbah Gonto Darman. Mbah Gonto Darman itu kan juga Piyayi Klaten, tapi hanya berdomisili di Gondang Sragen. Nah, wayang-wayang di sana itu alirannya aliran tatahan Mbah Pundung. Makanya
seperti ini. Gaya tatanya seperti ini. Ya Pak Mulyanto, Pak Sudir, Pak Mun, Kuncung, ya siapa-siapa alirannya itu Mbah Kuntung. Nah, perbedaannya kalau untuk awam bagaimana Pak? Ya memang kalau wayang itu kalau dijelimeti itu ya harus mempelajari secara detail dulu. Kalau tidak ya sulit nanti membedakannya antara gaya Mbah Kuntung atau yang gondangan Sragen itu dengan wayang-wayang yang gaya-gaya yang lain. Misalnya ini juga gondangan. Atau gini dulu biar jelas. Ini tapi kalau dipawang ke sini, kalau kelihatan tataannya. Nanti lebih lanjut mungkin khusus untuk wayang gondangan yang aliran Mbah Kuntung nanti akan saya aturkan lebih lanjut karena wayangnya belum begitu komplit. Maksud saya penatah gondangan itu kan kecuali ada yang dari Mbah Darman dan juga Pak Mulyanto, Pak Sudir, Pak Mun, Mbah Mukti, lalu dan lain-lain sebagainya itu kan punya aliran sendiri, aliran pundung tadi. Dan juga wayang pedalangan tentunya karena memang Mbah Kuntung juga pakarnya wayang. Jadi wayang-wayang saya yang tatanya Mas Tugimi tadi kebanyakan seperti ini garapannya wayangnya Kiai Santolo. Kebanyakan seperti ini. Walaupun juga campur ada Mas Kamto, ada gondangan dan lain-lain. Tapi prosentasenya yang paling banyak yang ini. Termasuk juga ini. Ya kadang-kadang juga mendapat wayang dari temen yang gayanya juga gaya lain. Nah, maksudnya gaya lain itu penatah yang lain ya. Seperti ini. Ya. Ini penggilingan ini. Dan juga kalau biasanya kalau wayang-wayang kecil misalnya katongan alusan itu tatanya juga saya bikin halus. Lah kok dibikin halus apa enggak dedel Pak? Ya enggak, karena memang wong Kresna ya ora nggo perang lho. Kresna kan ya enggak perang, enggak apa-apa. Misalnya pecane bikin seperti ini. Oh itu pecah juga Pak, ya enggak apa-apa. Sekali-sekali wayang ya di yang penting kalau untuk Kresna ya kulitnya dipilih yang bagus. Walaupun akhirnya nanti ini jane diireng eman-eman ya. Tapi gimana lagi wong Kresna ireng mosok ya arep kulitan. Ya ndak eman lagi. Jadi kembali lagi ke yang aliran Pak Noto. Tanganannya juga kelamping, pena. Mau gawe suwelan kan ya penak. Nah, terus besar kecilnya
tali probo itu juga disesuaikan. Kalau pas golek ramping terus ini cilik banget ya disesuaikan dengan gedene si bau kalau si dodo wayang. Kalau segini kan yo imbang. Misalnya kok Kresna ya segitu malah anune sak gluduk. Apalagi di sini tidak membak lurus tok. Wah. Jadi kalau semua itu ada ukuran-ukuran estetiknya. Walaupun hanya di sekitar mahkota atau mekutho, itu juga macam-macam isian tatanya. Ada sing gurarang-arang, ada. Tapi kalau saya seneng yang kerep. Kerep dalam arti corekane ya benek. Kerep dikebaki ngono tok ya elek. Tapi kalau kamu cuma arang-arang nanti ya kesannya juga kayak berat gitu. Isene kadang ya mengene tok, cuman begini saja. Tapi kalau pandai yang ya urip.